Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halik, peserta Latsar Angkatan 15 Puslatbang Kaliawadelan Samarinda tahun 2020. Kali ini saya akan kembali mereview materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang disampaikan oleh Bapak Andi Wahyudi. Jadi wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai jati diri, kemudian lingkungan geografi, sumber dayanya, baik itu sumber daya manusianya, kemudian sumber daya alamnya, serta segala potensi fisik dan non-fisik yang terkandung dan lahir dari interaksi elemen-elemen tersebut sebagai elemen kekuatan dan lingkungan strategis nasional dalam satu kesatuan yang utuh berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, wawasan kebangsaan dapat juga kita maknai sebagai cara pandang kita baik ke dalam maupun keluar, secara pribadi maupun secara kolektif, yang dilandasi oleh keikhlasan, keinsafan, dan rasa syukur atas personalitas, identitas, dan segenap keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk terus mengembangkan berbagai kelebihan yang dimiliki, serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada demi keselamatan, keutuhan, keberlangsungan, dan kemajuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Baik, jika kita melihat ke belakang tentang sejarah Nusantara, maka akan timbul di benak kita betapa besarnya bangsa ini. Kita bisa lihat di peta ini ketika Kerajaan Sriwijaya berdiri, itu daerah kekuasaannya sampai di India bagian selatan, kemudian sampai daerah Filipina, daerah Malaysia, ya, yang sekarang negara Malaysia, kemudian sebagian daerah Jepang. Kemudian masuk di kerajaan Majapahit. Ya. Majapahit, kita bisa lihat juga daerahnya masih sampai meliputi ke daerah Malaysia, ya. Kemudian daerah Filipina, kemudian daerah Papua, daerah Papua. Ya, itu tadi sejarah kalau kita melihat ke belakang bahwa memang bangsa ini awalnya memang besar, ya, dan harus kita pertahankan sampai sekarang. Kemudian konsensus dasar itu konsep wawasan kebangsaan di mana meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, serta nilai-nilai bela negara. Kemudian landasan di Pancasila yang pertama adalah kita tahu tanggal 18 Agustus merupakan dasar dasar negara sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Tanggal ditetapkan sebagai dasar negara pada Pancasila. Kemudian sebagai sumber dari segala sumber hukum, artinya setiap materi kebijakan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi ideologi negara. Artinya merupakan etika sosial yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan konstitusional Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama adalah kedudukan Undang-Undang Dasar merupakan tataran pertama dan utama dari penyebaran 5 norma dasar atau ground norms Pancasila. Norma-norma dasar lain di pembukaan Undang-Undang Dasar menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum tersangka. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai norma dasar yang melatar belakangi cerita luhur Indonesia. Nah, dari gambar yang ada kita bisa lihat faktor pembentukan sebuah negara,
Ya, yang pertama adalah tentu harus ada wilayah, kemudian ada rakyat, ya, ada rakyat, kemudian ada pemerintah, dan yang terakhir adalah ada pengakuan luar negeri. Pengakuan luar negeri merupakan unsur yang sangat penting karena biarpun salah satu daerah melakukan referendum, kita bisa lihat di media elektronik beberapa mungkin 1-2 tahun belakangan, daerah Catalunya atau daerah Katalan, daerah Barcelona pernah melakukan referendum untuk merdeka, tapi karena dia tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain, maka dia tidak bisa mendirikan sebuah negara. Ya. Makanya kenapa dikatakan sangat penting mendapat pengakuan luar negeri atau mendapat pengakuan dari negara lain. Kemudian nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Kemudian setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara dan mempunyai kemampuan awal bela negara. Dan yang keenam, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Kemudian rasa nasionalisme. Nah, ini nasionalisme adalah sesuatu yang menurut saya wajib ditumbuhkan pada setiap warga negara, karena nasionalisme adalah bisa dianggap sebagai rasa pemersatu, ya, rasa pemersatu di antara berbagai suku yang ada di negara kita, ya, yaitu dengan cara mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa, kemudian mengembangkan sikap toleransi, dan yang ketiga adalah memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia, di antara sesama rakyat, ya, entah itu beda agama, beda suku maupun beda pulau, ya. Kemudian membina kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah kerukunan dalam berbudaya, ya. Kemudian kerukunan dalam beragama, toleransi harus kita tumbuh kembangkan. Kemudian persatuan dan kesatuan, dan yang keempat adalah rasa nasionalisme. Ya. Nah, apa yang harus kita pelihara untuk menjaga itu semua? Yang pertama adalah hal yang harus dipelihara adalah keutuhan kewilayahan Sabang sampai Merauke, kemudian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai acuan berbangsa dan bernegara, kemudian konsep wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai acuan operasional, kemudian kekayaan budaya bangsa Indonesia termasuk hasil-hasil pembangunan, kemudian hal-hal yang harus dicegah adalah inferioritas atas nama superioritas suku bangsa, kemudian kesenjangan kewilayahan barat dan timur, ini yang telah digaungkan sekarang pemerintah, di mana pembangunan harus merata dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau selama ini pemahamannya bahwa pembangunan terpusat di daerah bagian barat saja, maka pemerintah sekarang sudah mulai menggalakkan bahwa pembangunan itu harus merata dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kesenjangan antar penduduk miskin dan kaya. Kemudian pengekangan terhadap demokratisasi dan desentralisasi. Kemudian hal yang perlu dikembangkan adalah menggali, menghimpun, mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menyusun peta budaya dan bahasa nasional. Kemudian kontak lintas budaya, kemudian pendidikan berkelanjutan. Semua lapisan masyarakat harus mendapatkan pendidikan yang sama, meningkatkan daya adaptasi. Semangat patriotisme dan nasionalisme yang melandasi semangat perjuangan kemerdekaan semakin luntur, tidak hanya di kalangan generasi muda, tetapi juga politisi dan mereka yang memegang tampuk kepemimpinan atau kader calon penegara Indonesia. Apa penyebabnya? Bisa jadi belum optimal pembentukan karakter bangsa,
kemudian kurangnya keteladanan para pemimpin, kemudian lemahnya budaya patuh, kemudian cepat menyerap budaya global yang negatif, kurang mampu menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan budaya bangsa, tidak merata kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak pembawa materi, Widya Iswara. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.